Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di mana di sini akan dibahas tentang benda-benda yang mempunyai muatan spiritual yang berada di sekitar kita. Kali ini saya akan membahas tentang batu mani gajah, yaitu batu yang dipercaya mempunyai khasiat untuk menarik lawan jenis, atau ada juga beberapa yang menggunakannya sebagai jimat penarik pelanggan atau untuk jimat dagang. Batu mani gajah adalah sejenis batu akik yang berwarna putih kekeruh-keruhan atau kuning kekeruh-keruhan. Asal-usul batu mani gajah sebenarnya simpang siur, tidak ada yang tahu pastinya. Tetapi ada beberapa orang yang mempercayai bahwa batu mani gajah berasal dari sperma gajah yang mengkristalisasi. Ada juga orang yang mempercayai bahwa batu mani gajah berasal dari fosil yang sudah membeku selama ribuan tahun. Banyak orang mencoba menjual batu mani gajah dengan harga yang fantastis karena khasiat tersebut, yaitu menarik lawan jenis dan juga untuk jimat dagang. Padahal itu banyak juga dari hal-hal tersebut sifatnya penipuan. Kali ini saya akan membagi pengalaman saya berurusan dengan batu mani gajah. Saya mempunyai seorang teman, ya kan, dia itu orang Kulon lah, kalau orang sini nyebutnya orang Banten gitu. Nah, dulu tuh saya sering banget jalan sama dia, dan dengan dia juga dia di mana saya tuh banyak mendapatkan pengalaman dengan hal-hal yang berbau mistis. Dulu pernah suatu ketika gitu kan ya, saya itu sedang main ke rumah dia gitu, di kampung dia di Kulon sana gitu. Lebih tepatnya daerah Cipanas lah. Pas saya lagi main ke sana, ada kebenaran saat itu tuh ada mamangnya gitu, pamannya lagi berkunjung ke rumah dia gitu kan di sana. Di sana itu saya diem di rumah adeknya, lebih tepatnya. Adeknya itu kan punya pesantren, jadi bisa disebut kiai lah adeknya tuh gitu. Nah, kan dikenalin kan ya sama pamannya kan, anggapnya kita sebut sekarang namanya Mang Toha lah gitu kan ya. Pas waktu malam kita lagi ngobrol-ngobrol, udah makan malam lah ceritanya kan, Mang Toha tuh ngobrol gitu kan, kata dia, Yang apa bisa bantu bapak nggak? Bantu apa pak? Gitu kan. Bapak teh butuh uang katanya tuh ya kan ya, tapi bapak nggak bakal minta, nggak bakal minjem. Bapak pengen jual batu mani gajah punya bapak. Batu mani gajah bapak mah istimewa aja, nggak sama kayak batu mani gajah yang lain gitu kata dia. Nah, saya kan kebenaran waktu itu batu mani gajah belum terlalu booming lah gitu ya kan, belum kayak sekarang-sekarang mungkin gitu kan, dulu masih jarang yang dengar. Terus saya bilang, emang istimewanya apa pak? Iya, kalau batu mani gajah itu kan standarnya itu kan bisa buat asihan gitu kan ya, buat pelet atau buat jimat dagang juga bisa. Tapi kalau yang bapak ada istimewanya, yaitu kalau batu mani gajah punya bapak itu ada anti bacoknya, kata dia ya kan ya. Ya udahlah gitu kan, boleh lihat dulu nggak pak barangnya? Ya boleh lah Jang. Kebenaran bapak bawa ini sengaja. Jadi batu mani gajah tersebut saya kira tuh kan kayak batu ali umumnya gitu kan ya, gede gitu kan, seperti cincin lah gitu. Nah, dia itu bawa dua. Satu yang berbentuk yang seperti saya kira kan cincin. Yang keduanya itu ada seperti minyak wangi kecil gitulah, di dalamnya tuh ada minyak wangi, botol minyak wangi yang berapa, 5 mili yang kecil gitu kan. Terus ada kristal segede beras paling di dalamnya tuh. Nah, kata dia itu batu mani gajahnya yang kecil itu. Terus kalau yang gede ini tuh apa? Bukan, kalau ini tuh batu mani gajah yang perhiasan, bukan yang goib gitu maksudnya gitu kan. Sedangkan kalau yang batu mani gajah yang kecil di dalamnya itu batu mani gajah yang supernya lah gitu ya kan, yang khasiatnya yang dipakai tuh yang itu. Oke lah, kita tes ya kan. Nah, teman saya itu kan pas dia ngelihat yang berupa dalam minyak itu dia melotot gitu kan, kayak dia tahu sesuatu lah gitu kan. Gimana cara ngetesnya pak? Katanya tuh,
Ya, saya juga nggak tahu, kata si bapak itu ya kan, saya mah udah punya istri, kata itu kan, "Ari Ujang gimana?" Ya iya susah juga ngetesnya, kan buat asihan. Asihan kan nggak instan kelihatannya kan, nggak kayak dipakai langsung doyan gitu kan, enggak kan. Jadi pertama sih gini katanya, kita ngetes anti bacoknya aja, ini tuh ada anti bacoknya gitu kan. Terus gimana ngetesnya? Coba aja olesin di tangan minyaknya sama ke Ujang gitu kan. Udah gitu coba aja, tuh ada pisau kan, emang kebeneran waktu itu lagi masak mangga gitu, lagi ngupas mangga di situ tuh. Yang hadir di situ itu saya, teman saya, adeknya yang kiai tersebut kan, istrinya, terus pamannya dan istrinya juga. Jadi berenam lah. Akhirnya saya memberanikan diri kan buat ngetesnya gitu kan. Ya soalnya kalau nggak dites ya gimana tahu, ya kan? Saya coel gitu minyaknya sedikit, cek gitu kan, olesin ke tangan sini. Apa? Saya waktu itu ingat kok. Nah, saya ambil pisau yang buat motong mangga kan. Terus saya gini-giniin pelan-pelan awalnya. Set, dan ngeri ya kan ya. Nanti takutnya kebelek aja gitu. Tapi anehnya tuh yang kerasa itu kayak apa ya? Kayak ditekan cotton bud gimana sih ya? Jadi nggak ada rasanya juga, cuman ada rasa tekanan di kulit gitu. Tapi nggak ada kayak benda tajam itu, nggak kerasa kayak gitu. Terus saya beraniin diri kan, saya tekan lebih kenceng sampai istrinya adiknya teman saya itu teriak-teriak karena ngeri gitu kan, gimana sih perempuan gitu. Jadi yalah ngeri lah gitu kan ya. Tapi bener saya ngerasa gitu kan ya, mau dienggak-enggakin pun ya masa harus sumpah-sumpah segala di sini, tapi bener saya ngerasa gitu emang nggak mempan saat itu mah gitu kan. Yang saya inget itu cuman ada tanda bekas garet putih gitu, kayak bekas apa, kalau kita bekas garuk kulit gitu kan ada tanda putih itu bekasnya. Itu doang bekas pisaunya tuh. Selain itu nggak ada kayak luka-luka gitu. Nah, tiba-tiba saat itu tuh temen saya tuh ngomong gini, kehelanya sebentar ya, saya mau buang air besar, kata teman saya teh. Tapi anehnya itu dia buang air besarnya mau ke kali. Padahal di rumah itu juga kan ada apa? Ada kamar mandinya gitu kan. Pokoknya dia mau ke kali aja kan. Setelah dia ngeliat-liat minyak mani gajah tersebut, dia keluar lewat belakang, saya juga nggak tahu ngapainnya gitu kan. Pokoknya dia nggak ada aja lama. Tiba-tiba setelah udah apa, sekitar sejam kurang kali gitu kan, dia balik lagi. Terus manggil sama istrinya adanya kan, Nyi, sini ke dapur, katanya. Kenapa? Udah sini ke dapur. Nih gorengin ikan, katanya tuh. Dia katanya pas lagi berak gitu kan, dapat ikan. Kan ternyata dia bawa apa, sayur apa sih bahasa Indonesia gitu, jaring lah gitu kan, ke sungai tersebut di bawah gitu. Sama istrinya digoreng lah, nggak banyak tanya gitu kan. Goreng disuguhin aja. Beres gitu, ya udah saya nanya kan, emang Mang gitu kan, mau dijual berapa apa batu mani gajahnya gitu kan. Terus dia bilang kalau yang bercincin gitu kan pengennya sih 800.000 gitu, tapi kalau yang minyak ini pengennya 1,5 juta. Saya kan nggak nyangka harganya segitu gitu kan, saya kira 500 kali 600.000 dua barang gitu kan. Tapi tiba-tiba teman saya tuh bilang gini tuh Mang gitu kan ya, dua-duanya 2,5 juta lah gitu, saya bayar dah. Nah saya kaget. Kenapa? Soalnya biasanya dia nggak mau ngeluarin uang gitu kan, agak pelit lah gitu ya kan. Tapi hari itu gitu dia dengan gampangnya nawar 2,5 juta. Nah, saya curiga kan pasti ada apa-apanya karena saya tahu karakter dia gitu. Akhirnya sama emangnya setujuin, ya udah nggak apa-apa, dua barang 2,5 juta. Padahal mintanya kan 2,3 juta katanya tuh kan, kalau dua kan 800.000 sama 1,5 juta 2,3 juta. Terus kata dia ini mah ngelebihin 200.000 buat ngongkosin mamang, kasihan katanya. Udah jauh-jauh masa nggak ada lebihnya, kan saudara dia. Beres. Udah itu kan udah malam ya waktu itu kan, tidur aja kita kan. Besoknya saya juga kan penasaran, nanya kan ke teman saya kan, ngapain lo asa jarang-jarang gitu ya sampai nawar dilebihin segala. Terus kata dia gini, lu tahu nggak waktu tadi malam gue buang air, kenapa gue ke sungai coba? Nggak tahu. Gue tuh mau ngetes ini batu mani gajah tuh asli apa enggak.
Yang lu tes kan cuman anti bacoknya kan, ya. Sedangkan umumnya batu mani gajah tuh bukan buat anti bacok, tapi buat pengasihan atau dagang. Nah, gue tadi malam itu kan gue bawa tisu, gue olesin minyak mani gajahnya itu ke tisu tersebut. Udah gitu pas gue buang air besar sambil gue jongkok di sungai, tisunya gue taruh ke jaring buat tangkap ikan. Terus jaringnya gue taruh di atas air. Jadi bukan ditaruh ditenggelamin gitu di sungai, yang enggak, di atasnya. Itu ikan pada loncat ke dalam. Maksudnya, iya, ikan tuh pada loncat sendiri. Masuk aja ke dalam jaring tersebut. Makanya waktu malam kan gue bawa ikan kan yang mau makan. Terus saya baru sadar, oh ikan itu dari situ. Iya, dari situ. Nah, terus ada banyak cara buat ngetes batu mani gajah, mana yang asli, mana yang enggak, gitu kan. Standarnya orang-orang umumnya tuh pakai metode korek api, yaitu dengan cara korek api digesekkan ke batu mani gajah tersebut. Ada dua lah korek apinya, dipisin yang ada airnya. Satu korek di air gitu kan, celupin ke situ, terus ditarik dengan korek lainnya. Nah, kalau misalkan batu mani gajah itu kan ada dua tipe ya, ada yang satu alam dan dua alam. Satu alam itu maksudnya, jadi korek tersebut harus ada di air agar korek yang keduanya itu bisa ngikutin. Sedangkan batu mani gajah dua alam, jadi koreknya itu tidak usah menyentuh air, sekedar di atasnya aja deketin sama korek api tersebut, ngikutin. Bayangin kurang lebihnya kayak magnet lah, gitu kan ya. Cuman kalau ngetes yang kayak gitu sebenarnya itu buat batu mani gajah yang kurang bagus lah gitu kan ya. Kalau batu mani gajah yang supernya itu ngetesnya bisa kayak tadi kan, jaring di ikan, atau kita tetesin minyak batu mani gajah tersebut di rumputan. Nah, nanti kambing itu pada ngumpul di situ aja semuanya. Atau kita tetesin batu mani gajah tersebut ke beras, terus beras tersebut kita buat ngasih makan ayam. Nanti ayam tuh walaupun ada beras tempat lain, tapi ngumpulnya di beras yang ada minyaknya aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan waktu itu sih alhamdulillah ya kan, dapat harga murah, harga segitu sih ya kan, 2,5 juta dapat 2. Akhirnya nggak berapa lama dari situ ketemu yang berminat lah beli, dan bisa kita jual lah gitu kan, ada untungnya juga. Jadi dulu tuh saya tuh suka barang-barang mistik tuh bukan sama khasiatnya gitu kan, soalnya kalau dijual ada untung gitu kan. Mau percaya syukur, nggak ya udah gitu kan. Kalau saya sih anggapnya cuma buat senang-senang gitu kan, nggak terlalu fokus sama khasiatnya. Kalau misalkan mau asihan sih gitu ya, daripada kita beli batu mani gajah gitu kan, mendingan beli Ferrari kan, banyak perempuan yang nempel insya Allah ya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita saya ya, semoga menghibur. Tapi saya ingatkan lagi, yang saya sebutin itu pengalaman asli gitu kan, saya ngalamin. Mau percaya syukur gitu kan, nggak percaya pun ya anggap aja dongeng hiburan lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.